Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Sistem Pengendalian Manajemen A1, kelompok 13, yang beranggotakan Heru Kurnia Azra, Koko Rotahara, dan Atika Ganusuri, akan menjelaskan tentang Balance Scorecard, Financial and Customer Perfection. Balance Scorecard atau BSC merupakan kartu berimbang yang digunakan sebagai media untuk mengukur aktivitas operasional yang dilakukan sebuah perusahaan. Nah, dengan menggunakan Balance Scorecard, perusahaan menjadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Balance Scorecard juga bisa membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja dari perusahaan. Perspektif Balance Scorecard memiliki tujuan yang pengukuran scorecard berasal dari visi dan strategi perusahaan yang dikelompokkan dalam 4 perspektif. Yang pertama yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, proses bisnis dan internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan yang membentuk framework Balance Scorecard. Yang pertama ada perspektif keuangan. BSC atau Balance Scorecard mempertahankan perspektif keuangan karena langkah-langkah keuangan sangat berharga dalam merangkum konsekuensi ekonomi yang mudah diukur dari tindakan yang telah diambil. Ukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi, implementasi, dan eksekusi perusahaan berkontribusi pada peningkatan laba. Tujuan keuangan biasanya terkait dengan profitabilitas yang diukur, misalnya dengan pendapatan operasional, laba atas modal dipekerjakan, atau baru-baru ini nilai tambah ekonomi. Tujuan keuangan alternatif dapat berupa pertumbuhan penjualan yang cepat atau menghasilkan arus kas. Yang pertama itu menghubungkan tujuan finansial dengan strategi unit bisnis. Tujuan keuangan dapat sangat berbeda pada setiap tahap siklus kehidupan bisnis. Teori strategi bisnis menyarankan beberapa strategi berbeda yang dapat diikuti oleh unit bisnis, mulai dari pertumbuhan pangsa pasar yang agresif hingga konsolidasi, keluar, dan likuidasi. Untuk tujuan penyederhanaan, kami mengidentifikasi hanya 3 tahap. Yang pertama ada growth, yang kedua ada sustain, dan yang ketiga ada harvest. Yang kita bahas yang pertama, growth. Bisnis yang berkembang berada pada tahap awal siklus hidup mereka. Mereka memiliki produk atau layanan dengan potensi pertumbuhan yang signifikan. Untuk memanfaatkan potensi ini, mereka mungkin harus mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengembangkan dan meningkatkan produk dan layanan baru, memperluas fasilitas produksi, membangun kemampuan operasi, berinvestasi dalam sistem, infrastruktur, dan jaringan distribusi yang akan mendukung hubungan global, dan memelihara serta mengembangkan hubungan pelanggan. Bisnis dalam pertumbuhan sebenarnya dapat beroperasi dengan arus kas negatif dan pengembalian arus rendah atas modal yang diinvestasikan. Investasi yang dibuat untuk masa depan dapat menghabiskan lebih banyak uang daripada yang saat ini dapat dihasilkan oleh basis terhadap produk, layanan, dan pelanggan yang ada. Tujuan keuangan keseluruhan untuk bisnis tahap pertumbuhan adalah persentase tingkat pertumbuhan pendapatan dan tingkat pertumbuhan penjualan di pasar yang ditargetkan kelompok pelanggan dan wilayah. Yang kedua yaitu sustain. Mungkin sebagian besar unit bisnis di sebuah perusahaan akan berada pada tahap berkelanjutan, di mana mereka masih menarik investasi dan reinvestasi, tetapi dituntut untuk mendapatkan pengembalian modal yang diinvestasikan dengan sangat baik. Bisnis-bisnis ini diharapkan dapat mempertahankan pangsa pasar mereka yang ada dan mungkin mengembangkan dari tahun ke tahun. Proyek investasi akan lebih disarankan untuk mengurangi kemacetan,
memperluas kapasitas, dan meningkatkan perbaikan terus-menerus daripada investasi, opsi pengembalian, dan pertumbuhan yang panjang yang dilakukan selama tahap pertumbuhan. Tujuan keuangan dalam tahap berkelanjutan ini akan menekankan pengukuran keuangan tradisional seperti ROCE, pendapatan operasional, dan margin kotor. Yang ketiga ada harvest. Beberapa unit bisnis akan mencapai fase matang dalam siklus hidupnya, di mana perusahaan ingin memanen investasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Bisnis ini tidak lagi menjamin investasi yang signifikan, hanya cukup untuk memelihara peralatan, kapabilitas, dan bukan untuk mengembangkan atau membangun kapabilitas baru. Tujuan keuangan keseluruhan untuk bisnis tahap panen ini akan menjadi arus kas operasi atau sebelum depresiasi dan pengurangan persyaratan modal kerja. Dan serta untuk tujuan keuangan pada bisnis panen ini akan menekankan arus kas. Setiap investasi harus memiliki pengembalian uang tunai segera dan pasti. Pengukuran akuntansi seperti laba atas investasi, nilai tambah ekonomi, dan pendapatan operasi kurang relevan karena investasi besar telah dilakukan di unit bisnis ini. Tujuannya bukan untuk memaksimalkan laba atas investasi yang dapat mendorong manajer untuk mencari dana investasi tambahan berdasarkan proyeksi laba di masa depan. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk memaksimalkan uang tunai yang dapat dikembalikan ke perusahaan dari semua investasi yang dilakukan di masa lalu. Hampir tidak ada pengeluaran untuk penelitian atau pengembangan atau untuk memperluas kemampuan, karena waktu yang tersisa dalam kehidupan ekonomi unit bisnis pada fase panen ini sangat singkat. Yang kedua ada manajemen risiko. Manajemen keuangan yang efektif harus memperhatikan risiko serta keuntungan. Tujuan yang berkaitan dengan pertumbuhan, profitabilitas, dan arus kas menekankan peningkatan pengembalian dari investasi. Tetapi, bisnis harus menyeimbangkan pengembalian yang diharapkan manajemen dan pengendalian risiko. Dengan demikian, banyak bisnis memasukkan tujuan dalam perspektif keuangan mereka yang membahas dimensi risiko strategi mereka, misalnya mendiversifikasi sumber pendapatan dari sekelompok kecil pelanggan, satu atau dua lini bisnis, atau wilayah geografis tertentu. Secara umum, manajemen risiko merupakan overlay, tujuan tambahan yang harus melengkapi strategi pengembalian yang diharapkan apapun yang telah dipilih unit bisnis. Yang ketiga ada tema strategis untuk perspektif keuangan. Kami menemukan bahwa untuk masing-masing dari 3 strategi pertumbuhan, keberlanjutan, dan panen, ada 3 tema keuangan yang menggerakkan strategi bisnis. Yang pertama ada pertumbuhan pendapatan dan campuran, yang kedua ada pengurangan biaya atau peningkatan produktivitas, yang ketiga ada pemanfaatan aset atau strategi investasi. Pertama ada pertumbuhan pendapatan dan pencampuran. Ukuran pertumbuhan pendapatan yang paling umum, baik untuk unit bisnis tahap pertumbuhan dan panen, adalah tingkat pertumbuhan penjualan dan pangsa pasar untuk wilayah, pasar, dan pelanggan sasaran. Yang pertama ada produk baru. Bisnis tahap pertumbuhan biasanya akan menekankan perluasan lini produk yang ada atau menawarkan produk dan layanan yang sama sekali baru. Ukuran umum untuk tujuan ini adalah persentase pendapatan dari produk dan layanan baru yang diperkenalkan dalam periode tertentu. Katakanlah 2 hingga 3 tahun. Ukuran ini telah digunakan secara luas oleh perusahaan inovatif. Tentu saja, seperti ukuran yang baik lainnya, tujuan ini dapat dicapai dengan cara yang baik dan yang kurang baik. Cara yang lebih disukai adalah untuk produk baru atau ekstensi produk baru menjadi peningkatan dramatis pada penawaran yang ada sehingga menangkap pelanggan dan pasar baru, tidak hanya menggantikan penjualan produk yang sudah ada. Tetapi jika terlalu banyak tekanan ditempatkan pada ukuran ini saja, sebuah unit bisnis dapat memperoleh skor yang baik
pada ukuran ini dengan membuat serangkaian perbaikan bertahap yang terus-menerus menggantikan produk yang sudah ada, tetapi tidak ada satupun yang menawarkan keuntungan berbeda bagi pelanggan. Atau, sebagai alternatif dan lebih disfungsional, unit bisnis dapat dengan mudah berhenti menjual produk matang bervolume tinggi, memungkinkan penjualan produk baru ini untuk mewakili sebagian besar dari total. Yang kedua ada aplikasi baru. Mengembangkan produk yang benar-benar baru bisa sangat mahal dan memakan waktu bagi perusahaan, terutama di industri kimia, farmasi, dan pertanian. Membawa produk yang ada ke aplikasi baru mengharuskan perusahaan menunjukkan efektivitas dalam aplikasi baru, tetapi bahan kimia dasar tidak harus ditemukan di keamanannya, ditunjukkan, atau proses pembuatannya dikembangkan dan debug. Jika aplikasi produk baru menjadi tujuan, persentase penjualan dalam aplikasi baru akan menjadi ukuran BSC atau Balance Scorecard yang berguna. Yang ketiga ada pelanggan dan pasar baru. Membawa produk dan layanan yang ada ke pelanggan dan pasar baru juga dapat menjadi rute yang diinginkan untuk pertumbuhan pendapatan. Ukuran seperti persentase pendapatan dari pelanggan baru, segmen pasar, dan wilayah geografis akan menekankan pentingnya menyelidiki sumber peningkatan pendapatan ini. Banyak industri yang memiliki informasi yang sangat baik tentang ukuran pasar total dan pangsa pasar relatif oleh para partisipan. Meningkatkan pangsa unit dari segmen pasar yang ditargetkan adalah metrik yang sering digunakan. Ia juga memungkinkan unit untuk menilai apakah pertumbuhan pangsa pasarnya berasal dari penawaran kompetitif yang lebih baik atau hanya pertumbuhan dalam ukuran total pasar. Mendapatkan penjualan tetapi kehilangan bagian dapat mengindikasikan masalah dengan strategi unit atau daya tarik produk dan layanan. Yang keempat ada hubungan baru. Beberapa perusahaan telah berusaha untuk mewujudkan sinergi dari unit bisnis strategi yang berbeda dengan bekerja sama untuk mengembangkan produk baru atau untuk menjual proyek kepada pelanggan. Apakah strategi perusahaan adalah untuk meningkatkan transfer teknologi lintas divisi atau untuk meningkatkan penjualan kepada pelanggan individu dari beberapa unit bisnis dalam perusahaan? Tujuan dapat diterjemahkan ke dalam jumlah pendapatan yang dihasilkan dari hubungan kerjasama di beberapa unit bisnis. Bauran produk dan layanan baru. Memperluas ide bisnis dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini dilakukan dengan cara mengalihkan bauran produk dan layanan. Nah, misalnya, bisnis kita mungkin merasa lebih memiliki keunggulan biaya yang substansial di segmen tertentu, di mana kita dapat memenangkan bisnis dari pesaing dengan menawarkan harga yang jauh lebih rendah. Jika mengikuti strategi biaya rendah, maka kita harus mengukur pertumbuhan penjualan di segmen sasaran. Nah, alternatifnya, sebuah bisnis dapat memilih strategi yang berbeda, mengurangi penawaran harga rendah, dan mencoba untuk mengubah bauran produk dan layanan lebih ke arah barang dan harga yang premium. Strategi penetapan harga baru. Akhir dari pertumbuhan pendapatan, terutama di unit bisnis yang sudah matang, mungkin adalah tahap panen, di mana dapat direalisasikan dengan menaikkan harga produk dan layanan pelanggan. Pendapatan ini tidak akan menutupi biaya. Situasi seperti ini sekarang jauh lebih mudah dan dapat dideteksi karena perusahaan menerapkan sistem biaya berbasis aktivitas yang melacak biaya, keuntungan, bahkan aset yang digunakan hingga produk, layanan, dan pelanggan individual. Selain menetapkan tujuan untuk pertumbuhan dan bauran pendapatan, bisnis mungkin ingin meningkatkan kinerja biaya dan produktivitasnya. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pendapatan. Unit bisnis dalam tahap pertumbuhan tidak mungkin terlalu fokus pada pengurangan biaya. Upaya untuk mengurangi biaya melalui otomatisasi khusus dan proses standar mungkin bertentangan dengan fleksibilitas
yang diperlukan untuk menyesuaikan produk dan layanan baru untuk pasar baru. Nah, oleh karena itu, tujuan produktivitas untuk bisnis pada tahap pertumbuhan harus fokus pada peningkatan pendapatan, katakanlah pendapatan per karyawan, untuk mendorong pergeseran ke produk dan layanan dengan nilai tambah yang lebih tinggi, dan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya fisik dan personal organisasi. Selanjutnya, mengurangi biaya untuk unit bisnis. Mungkin tujuan pengurangan biaya yang paling sederhana dan paling jelas adalah untuk mengurangi biaya unit dalam melakukan pekerjaan dan menghasilkan tingkatkan campuran saluran. Beberapa organisasi memiliki banyak saluran yang digunakan pelanggan untuk melakukan transaksi dengan mereka. Misalnya nasabah retail bank dapat bertransaksi secara manual dengan in-branch teller machine atau ATM, dan secara elektronik melalui telepon dan komputer. Biaya yang dikeluarkan bank untuk memproses transaksi melalui berbagai saluran ini sangat berbeda. Untuk produsen, beberapa pemesan dari pemasok dapat dilakukan secara tradisional, dengan orang pembelian meminta penawaran dari pemasok eksternal, mengevaluasi tawaran, memilih yang terbaik, dan kemudian menegosiasikan persyaratan pengiriman. Alternatifnya, pabrik dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok bersertifikat, menyediakan pertukaran data elektronik atau EDI antar proses manufaktur dan pemasok, dengan pemasok bertanggung jawab untuk menyediakan barang yang dibutuhkan tepat waktu dan langsung ke proses produksi. Biaya transaksi EDI jauh lebih rendah daripada transaksi pembelian tradisional yang dilakukan secara manual. Jadi, metode yang sangat menjanjikan untuk mengurangi biaya adalah untuk mengalihkan pelanggan dan pemasok dari saluran yang diproses secara manual berbiaya tinggi ke saluran elektronik yang berbiaya rendah. Jika strategi pengurangan biaya ini diterapkan oleh unit bisnis, ini dapat mengukur presentasi bisnis yang ditransaksikannya melalui berbagai saluran, dengan tujuan untuk menggeser campuran dari saluran biaya tinggi ke rendah, jadi bahkan tanpa peningkatan efisiensi dalam proses yang mendasarinya. Ini menggunakan asumsi konservatif yang tidak realistis. Mengurangi biaya operasional. Banyak organisasi sekarang secara aktif mencoba untuk menurunkan biaya penjualan, biaya umum, dan administrasi. Keberhasilan upaya ini dapat diukur dengan melacak jumlah absolut dari biaya ini, atau persentasenya terhadap total biaya atau pendapatan. Misalnya, jika manajer merasa bahwa pengeluaran dukungan mereka terlalu tinggi dibandingkan dengan pesaing dan relatif terhadap manfaat pelanggan yang dihasilkan, mereka dapat menetapkan tujuan untuk mengurangi, katakanlah biaya administrasi sebagai persentase dari penjualan, atau kontribusi, atau pemasaran, dan biaya-biaya untuk penjualan. Namun, tujuan untuk mengurangi peningkatan tingkat pengeluaran, dan pengeluaran harus diimbangi pada kartu skor dengan ukuran lain, misalnya di daya tanggap, kualitas, dan kinerja pelanggan, sehingga pemotongan biaya tidak mengganggu pencapaian pelanggan yang penting dan tujuan proses internal. Tujuan seperti laba atas modal yang digunakan, laba atas investasi, dan nilai tumbuh ekonomi memberikan ukuran hasil keseluruhan dari keberhasilan. Strategi keuangan untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, dan meningkatkan pemanfaatan aset. Perusahaan mungkin juga ingin mengidentifikasi pendorong spesifik yang akan mereka gunakan untuk meningkatkan intensitas aset. Siklus kas ke kas. Modal kerja, terutama piutang, investasi, dan utang dagang merupakan elemen penting dari modal bagi banyak perusahaan manufaktur, retail, grosir, dan distribusi. Salah satu ukuran efisien pengelolaan modal kerja adalah siklus kas ke kas, diukur sebagai jumlah hari biaya penjualan dalam persediaan, hari penjualan dalam piutang, dikurang hari
pembelian dalam hutan dagang. Meningkatkan pemanfaatan aset. Langkah-langkah lain dari penggunaan aset dapat difokuskan pada perbaikan prosedur investasi modal, baik untuk meningkatkan produktivitas dari proyek-proyek investasi modal dan mempercepat proses investasi modal sehingga keuntungan tunai dari investasi tersebut dapat direalisasikan lebih awal. Pada dasarnya, pengurangan siklus kas ke kas untuk investasi dalam modal fisik dan intelektual. Selanjutnya yaitu balance scorecard perspektif pelanggan. Di dalam aspek perspektif pelanggan, perusahaan mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar yang mereka pilih untuk bersaing. Segmen ini merupakan sumber yang akan menghasilkan komponen pendapatan dari tujuan keuangan perusahaan. Perspektif pelanggan memungkinkan perusahaan untuk menyelaraskan ukuran hasil pelanggan inti mereka yang mendapatkan kepuasan, loyalitas, retensi, akuisisi, dan profitabilitas dengan pelanggan yang ditargetkan dan segmen pasar. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan mengukur secara eksplisit proposisi nilai yang akan mereka berikan kepada pelanggan dan segmen pasar yang ditargetkan. Proposisi nilai mewakili penggerak, indikator utama, dan ukuran hasil pelanggan inti. Di masa lalu, perusahaan dapat berkonsentrasi pada kapabilitas internal mereka dengan menekankan pada kinerja produk dan inovasi teknologi. Tetapi perusahaan tidak dapat memahami kebutuhan pelanggan mereka, pada akhirnya menentukan bahwa pesaing dapat membuat terobosan dengan menawarkan produk atau layanan yang lebih selaras dan preferensi pelanggan mereka. Dengan demikian, perusahaan sekarang mengalihkan fokus mereka secara eksternal ke pelanggan. Pernyataan misi dan visi secara rutin menyatakan tujuan mereka untuk menjadi nomor satu dalam memberikan nilai kepada pelanggan kami dan menjadi pemasok nomor satu bagi pelanggan kami. Terlepas dari kemustahilan umum, semua perusahaan menjadi pemasok nomor satu bagi pelanggan mereka. Seseorang tidak dapat bertengkar dengan pernyataan inspirasional yang memfokuskan semua karyawan pada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Jelasnya, jika unit bisnis ingin mencapai kinerja keuangan yang unggul dalam jangka panjang, mereka harus menciptakan dan memberikan produk dan layanan yang dihargai oleh pelanggan. Segmentasi pasar. Secara umum, pelanggan lama dan pelanggan potensial tidak homogen. Mereka memiliki preferensi yang berbeda dan menilai atribut produk atau layanan secara berbeda. Proses perumusan strategi menggunakan riset pasar yang mendalam harus mengungkap pasar yang berbeda atau segmen pelanggan dan referensi mereka sepanjang dimensi seperti harga, kualitas, fungsionalitas, citra, reputasi, hubungan, dan layanan. Strategi perusahaan kemudian dapat ditentukan oleh pelanggan dan segmen pasar yang dipilihnya untuk ditargetkan. Balance scorecard sebagai gambaran dari strategi perusahaan harus mengidentifikasi tujuan pelanggan di setiap segmen pasar. Grup pengukuran inti hasil pelanggan bersifat umum di semua jenis organisasi. Kelompok pengukuran ini mencakup yang pertama yaitu pengukuran saham, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan, kepuasan pelanggan, profitability pelanggan. Kelima ukuran ini mungkin tampak umum di semua jenis organisasi. Untuk dapat maksimum, bagaimanapun langkah-langkah tersebut harus disesuaikan dengan kelompok pelanggan yang ditargetkan, di mana unit bisnis mengharapkan pertumbuhan dan profitabilitas terbesar yang akan diperoleh. Pasar dan saham rekening. Mengukur pangsa pasar sangatlah mudah setelah kelompok pelanggan atau segmen pasar yang ditargetkan telah ditentukan. Kelompok industri, asosiasi perdagangan, statistik pemerintah, dan sumber publik lainnya seringkali memberikan perkiraan ukuran pasar total. Nah, di sini contohnya yaitu ukuran pangsa pasar Rockwater. Hasil persentase bisnis yang diterimanya dari pelanggan tingkat 1. Mereka adalah memiliki hubungan kemitraan jangka panjang.
Ukuran tersebut menggambarkan bagaimana balance scorecard harus digunakan untuk memotivasi dan memantau strategi unit bisnis. Hanya dengan menggunakan unit finansial, Rockwater mungkin dapat dalam jangka pendek mencapai target pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan laba atas modal dengan meningkatkan bisnis yang dimenangkannya semata-mata dengan harga kompetitif. Namun, dalam kasus ini, ukuran pangsa pasar dengan pelanggan tingkat 1 akan menandakan bahwa Rockwater tidak menerapkan strateginya. Customer retention atau retensi pelanggan. Jelasnya, cara yang digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar di segmen pelanggan yang ditargetkan adalah mulai dengan mempertahankan pelanggan yang ada di segmen tersebut. Wawasan dari penelitian tentang rantai keuntungan layanan telah menunjukkan pentingnya retensi pelanggan. Perusahaan yang dapat dengan mudah mengidentifikasi semua pelanggan mereka, misalnya perusahaan industri, distributor dan grosir, penerbit surat kabar dan majalah, layanan online komputer perusahaan, bank, perusahaan kartu kredit, dan pemasok telepon jarak jauh, mudah mengukur retensi pelanggan dari periode ke periode. Selain mempertahankan pelanggan, banyak perusahaan yang ingin mengukur loyalitas pelanggan dengan persentase pertumbuhan bisnis dengan pelanggan yang sudah ada. Secara umum, perusahaan yang akan mengembangkan bisnisnya memiliki tujuan untuk meningkatkan basis pelanggannya di segmen yang ditargetkan. Pengukuran akuisisi pelanggan melacak secara absolut atau relatif tingkat di mana unit bisnis menarik atau memenangkan pelanggan atau bisnis baru. Akuisisi pelanggan dapat diukur baik dengan jumlah pelanggan baru atau total penjualan ke pelanggan baru di segmen ini. Perusahaan seperti bisnis kartu kredit dan tagihan, layanan majalah, layanan telepon seluler, televisi kabel, dan layanan perbankan serta keuangan lainnya menjaring pelanggan baru melalui upaya pemasaran yang luas, seringkali mahal. Perusahaan-perusahaan ini dapat memeriksa jumlah tanggapan pelanggan untuk permintaan dan tingkat konversi jumlah pelanggan baru yang sebenarnya bagi dengan jumlah pertanyaan prospektif. Mereka dapat mengukur biaya permintaan per pelanggan baru yang diperoleh dan rasio pendapatan pelanggan baru per panggilan penjualan atau per dolar dari biaya permintaan. Customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Baik retensi pelanggan dan akuisisi pelanggan didorong oleh pemenuhan kebutuhan pelanggan. Ukuran kepuasan pelanggan memberikan umpan balik tentang seberapa baik kinerja perusahaan. Pentingnya kepuasan pelanggan mungkin tidak terlalu ditekankan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hanya memberi skor yang memadai pada kepuasan pelanggan tidak cukup untuk mencapai tingkat loyalitas, retensi, profitabilitas yang tinggi. Hanya ketika pelanggan menilai pengalaman pembeli mereka sebagai sepenuhnya atau sangat puas, perusahaan dapat mengandalkan perilaku pembelian berulang mereka. Customer profitability berhasil dalam 4 ukuran pelanggan inti pertama, yaitu saham, retensi, akuisisi, dan kepuasan. Bagaimanapun tidak menjamin bahwa perusahaan memiliki pelanggan yang menguntungkan. Jelas sekali, salah satu cara untuk memiliki pelanggan yang sangat puas dan pesaing yang marah adalah dengan menjual produk dan layanan dengan harga yang sangat rendah. Karena kepuasan pelanggan dan pangsa pasar yang tinggi itu sendiri hanyalah alat untuk mencapai keuntungan finansial yang lebih tinggi. Perusahaan mungkin ingin mengukur tidak hanya sejauh mana bisnis yang mereka lakukan dengan pelanggan, tetapi juga profitabilitas bisnis ini, terutama di segmen pelanggan yang ditargetkan. Sistem biaya berbasis aktivitas memungkinkan perusahaan untuk mengukur kesesuaian pelanggan, individu, dan agregat. Perusahaan harus menginginkan lebih dari pelanggan yang puas dan bahagia. Mereka harus menginginkan pelanggan yang menguntungkan. Ukuran finansial seperti profitabilitas pelanggan membantu mencegah organisasi yang berfokus pada pelanggan menjadi terobsesi. Dan pelanggan tidak semua permintaan pelanggan dapat dipenuhi dengan cara yang menguntungkan bagi organisasi.
Poin selanjutnya yaitu beyond the core, mengukur proposisi nilai pelanggan. Proposisi nilai pelanggan mewakili atribut yang disediakan perusahaan pemasok melalui produk dan layanan mereka untuk menciptakan loyalitas dan kepuasan dalam segmen pelanggan yang ditargetkan. Proposisi nilai adalah konsep kunci untuk memahami pendorong pengukuran inti kepuasan, akuisisi, retensi, serta pangsa pasar dan akun. Yang pertama ada atribut produk atau layanan, yang kedua hubungan pelanggan, dan yang ketiga yaitu citra dan reputasi. Yang pertama production and service attributes. Atribut produk dan layanan mencakup fungsionalitas produk atau layanan, harga, dan kualitasnya. Misalnya, seorang dapat melihat dua segmen pelanggan yang diidentifikasi oleh Rockwater sebagai ilustrasi pilihan klasik antara pelanggan yang menginginkan produsen berbiaya rendah yang dapat diandalkan versus pelanggan yang menginginkan pemasok yang berbeda, yang mampu menawarkan produk, fitur, dan layanan yang unik. Atribut produk dan layanan yang mencakup fungsionalitas produk atau layanan, harga, dan kualitasnya. Yang kedua yaitu customer relationship. Dimensi hubungan pelanggan meliputi penyampaian produk atau layanan kepada pelanggan, termasuk dimensi waktu respon dan pengiriman, dan bagaimana perasaan pelanggan tentang pembelian dari perusahaan. Sebagai contoh, Metrobank mengidentifikasi untuk tujuan hubungan pelanggannya, bahwa mereka harus membangun dan memelihara harapan yang tinggi tentang bagaimana bank memperlakukan pelanggannya. Metro mendefinisikan 3 elemen kunci dan hubungan yang sangat baik dengan pelanggannya. Dimensi hubungan pelanggan meliputi penyampaian produk atau layanan kepada pelanggan, termasuk dimensi waktu respons dan pengiriman, dan bagaimana perasaan pelanggan tentang pembelian dari perusahaan. Poin selanjutnya yaitu gambar dan reputasi. Beberapa perusahaan mampu melalui periklanan dan menyampaikan kualitas produk dan layanan untuk menghasilkan loyalitas pelanggan jauh melampaui aspek nyata dari produk dan layanan. Poin selanjutnya yaitu waktu, kualitas, dan harga. Hampir semua proposisi nilai biasanya menggabungkan ukuran yang terkait dengan waktu respons, kualitas, dan harga proses berbasis pelanggan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.